sana, bawa beta pun pasang dia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang, biar beta tak pisah jauh, ale ada di hati. Tunggu ala lama di sini, rindu setengah mati, yang mana ale pun janji. Beta sabar menanti, soalnya sampai hati, biar ale tak besar jauh, beta pegang sepun janji. Tak gantung lama, katong pun cinta, tak lama tunggu beta, cari hidup di rantau. Ternyata beta susah di sini. Kalau ada yang mau masuk minta, nona terima saja, jangan le pikir beta lain. Perkara cinta, beta cinta, mau sayang paling sayang. Marsio mau bikin apa? Tak cuma beta susah dirantau. Gantung lama, katong pun cinta, tak lama tunggu beta, cari hidup di rantau. Ternyata beta susah di sini. Perkara cinta, beta cinta, mau sayang paling sayang. Masih mau bikin apa? Pasti tinggal beta. Hidup orang bersaudara, nonai satu salempeng patah dua. Apalagi hidup jauh di rantau orang, jangan lebih kita keluar. Meski hidup senang atau susah, kau
ajakku berlinang. Meski hidup senang ataukah susah, gandungi, jangan satu harapan lain. Ingat apa mama dan papa bilang, jangan lupa kumpul bersaudara. Kalau ingat mama
narasumber dari negeri Porto sama Suru Amalatu Poru Amarima. Berdiri deh terkelompok sana. Ya, baik Ibu Tani, Ibu Eda, Awas, Ibu Denti hadir di antara kita dan kita bersyukur kita sudah boleh ada di kebun keladi atau kebun BT ya, yang nama lainnya sering disebut di Porto. Dan bersama dengan Bapak Bang Apono, anak-anak akan ada dalam wawancara bersama untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan keladi ini, tumbuhannya, tanaman ini, sampai kepada struktur tanahnya dan sebagainya. Jadi silahkan kepada Nana. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Khalil Sukayalo. Perkenalkan nama saya Martin Sama. Kami dari SD Negeri 4 Ambon. Bolehkah kami menanyakan informasi tentang keladi? Boleh. Apa saja jenis tanah yang ada di lahan-lahan desa Porto, Pak? Jadi di Porto ini ada tiga macam. Ada tanah pasir untuk buat tanam keladi, ada tanah marua, ada tanah padi, ada tanah batu-batu. Ada empat macam. Kalian ketong ada ini di tanah pasir, di nama Wayalo tanah pasir. Lalu Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak menanam tanaman-tanaman tersebut? jadi ini mana mau tanam ini ketemu mesti bikin lahan ini dulu. Selesai bikin bakar baru tanam. Tanam itu mesti gali. Jadi gali dulu, ambil bibit, lalu tanam, kalau ada bibit baru tanam. Ya, jadi mesti olah tanah dulu, baru tanam. Ya. Pertanyaan yang ketiga, apa kesulitan merawat tanaman keladi, Pak? Yang ada sulit, yang ada. Oh iya, terima kasih, Iya, Pak. yang ada kesulitan apa? Ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Sore Bapak narasumber, kami di sini dari kelompok 2 akan mewawancarai Bapak juga tentang jenis tanaman yang ada di tempat ini di Desa Porto. Nah, di sini ada banyak hal yang nanti anak-anak yang tanya, jadi kita sebagai pendamping hanya menyerahkan untuk anak-anak. Terima kasih dan silakan ketua kelompok untuk membaca hasil. Pak, yang kami dari SD Negeri 4 Ambon. Kami boleh bertanya sedikit tentang tanaman keladi, Pak. Butuh waktu berapa lama untuk merawat tanaman keladi? Waktu tanam sampai selesai 1 tahun. 1 tahun. Ya, Pak. Empat, jenis tanaman apakah yang penting banyak ditanam yang merupakan mata pencarian para petani di Desa Porto? Selain dari keladi, ada juga pisang, ada juga ubi kayu, kasbi, yang namanya kasbi. Ya. Dan anak-anak semua di mana saja berada, saat ini kami berada di salah satu kebun yang berada di negeri Porto, dan di hadapan saya ada Bapak Ampi Apono. Ini tanah ini atau lahan ini berada tepatnya di wilayah Wayalo, dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan sebagai referensi bagi kami SD Negeri 4 Ambon yang adalah sekolah penggerak. Salah satu proyek profil pelajar Pancasila yang sementara kami lakukan ini, yang pertama kami ingin bertanya kepada Bapak, Bapak mungkin bisa menjelaskan secara garis besar jenis-jenis tanah yang ada di Porto ini yang semuanya bisa ditanami dengan tanaman keladi. Semua tanah di negeri Porto bisa. Yang namanya tanah padi. Tanah padi ya? Ya, tanah batu-batu, tanah marua, tanah pasir. Pokoknya semua tanah di negeri Porto bisa tanam keladi. Oke, baik. Ya. Berarti ada 4 jenis tanah ya yang bisa ditanami. Ya. Kira-kira bulan apa yang tepatnya untuk menanam
tanaman ini dan kemudian berapa lama panennya? Atau antara bulan berapa sampai bulan berapa? Iya, kalau yang paling bagus itu bulan November sampai dengan bulan April itu sudah selesai tanam. Bisa selesai tanam. Berarti kalau yang seperti ini yang ada di belakang kita ini kira-kira Ini bisa dari bulan kapan? Januari ini. Januari, tanamnya Januari, berarti bisa sampai berapa bulan? Ini sampai dengan bulan Oktober, November sudah bisa panen November. Oke, berarti 1 tahun Satu 1 kali. tahun, ya. 1 tahun 1 kali. Apa dari hasil yang akan dihasilkan dari tanaman ini untuk memproduksinya itu bisa dibuat apa saja yang selalu dilakukan oleh orang Porto? Ya, bisa jual isinya, tapi Ya. bisa juga buat cakar-cakar, kerepek. Krepek. Bisa juga bikin makanan hari-hari, bikin kolak, itu. Oh iya, Iya, ada. krepek Iya. ya, jadi keripik. Kemudian bisa dibuat cakar-cakar, Cakar-cakar. itu yang diolah nanti Iya. memakai gula merah Iya, ya. itu. Kemudian bisa dibuat kolak dan sebagainya. Dan sama. ini Iya. yang nanti akan anak-anak, jadi pengenalan awal mereka akan mengenal tanaman ini, tapi kemudian mereka juga akan berproses untuk melakukan itu ya. Iya. Jadi terima kasih Bapak Ampi yang sudah boleh berbagi dengan kami. Satu hal yang paling terakhir dari kami adalah kira-kira ada kesusahan tidak untuk menanam ini keladi? Ada kesulitan tidak? Saya nggak ada Oh, tidak ada kesulitan. kesulitan sama sekali, tidak ada ya? Iya. Iya. Kalau dari satu tanaman ini bisa menghasilkan berapa umbi dari tanaman ini? Jadi kalau misalnya ada sampai 7. oh, jadi ada 7 ya, ada 7. Jadi kalau misalnya dicabut ini pada saatnya panen, berarti mendapatkan 7 umbi. Yang diambil sebagai anakan untuk menanam itu ambil yang mananya? Umbinya atau memang dia punya apa? Ada bisa langsung ambil dari komang itu kembali dari Iya. bibit dia pemai itu. Iya. Ada bilang bibit Oh iya, komang. di induknya, Iya, ya? di induknya, tapi ada juga ambil yang bibit yang lama. Oh, bibit lainnya. Oke, baik. Kalau bibit lama itu dia penghasilnya bagus. Oh iya. Baik. Terima kasih dan kami sangat bersyukur hari ini kami bisa ada di Desa Porto, bahkan kami sudah bisa mengenal tanamannya, dan terima kasih untuk informasi yang disampaikan Bapak Ampi. Iya. Bapak Ibu dan anak-anak semua, demikian wawancara kita dengan Bapak Ampi Apono saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Iya. Kami sudah mengenal bagaimana tanaman keladi ini tumbuh di atas tekstur tanah berpasir, dan sekarang di belakang kita ini adalah jenis tanah yang berbatu, dan ini yang sangat berkualitas atau bahkan yang sangat diunggulkan di Desa Porto karena rasanya agak sedikit berbeda, rasanya kering. Dan ini informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar tanaman keladi yang ditanam di Desa Porto itu sebagian adalah di tanah berbatu, sebab dia sangat berbeda dari tanaman-tanaman keladi di tempat lain. Ini contoh ya dari tanaman keladi yang memang tumbuh benar-benar di atas batu-batu karang yang sangat kuat. Oke, terima kasih Pak untuk kehadirannya yang telah memberikan informasi bagi kita untuk mengetahui seberapa besar kualitas dari hasil dari tanaman keladi ini untuk kami. Terima kasih. Selamat anak semua. Kami sudah melewati beberapa tekstur tanah di mana tanaman keladi ini tumbuh. Kami sudah melewati pada tekstur tanah berbatu, kemudian berpasir, dan sekarang yang ada di hadapan kita adalah tanaman keladi yang tumbuh di tanah padi ya, tanah padi. Nah ini ya, memang dia agak berbeda karena dia sedikit lembut dan menurut informasi dari informan kita bahwa memang berbeda hasilnya. Tanah di mana keladi ini, tanaman keladi ini tumbuh di tanah padi ini, hasilnya berbeda, rasanya juga berbeda dengan yang tumbuh di tanah berbatu. Kira-kira menurut Bu, ini sudah ditanam dari kapan? Ini dari bulan Desember. Desember. Panennya Desember juga. Desember, jadi 1 tahun ya, 1 tahun. Pelan lebih. Ya. lebih lagi. Tapi kira-kira berapa banyak? Berapa sekali dicabut itu berapa banyak dia punya isinya? Ada 10, Ada 10. ada 12. Tapi ada cukup panjang ya, 6. cukup panjang. Iya. Oke, baik. Mungkin kita bisa mendengar sedikit informasi dari Bung bahwa kalau misalnya apakah memang ada kesulitan tidak menanam tanaman di sini, di tanah padi ini?
Iya. sedikit kesulitan. Iya. Dia punya prosedurnya itu kan mesti garap dulu gitu. Oh iya, Terus belok nengang. Dan di sini bilang belok ke bawah. belo, oh iya. Yang itu Apakah memang ini harus dibakar juga? Iya, harus dibakar. Harus dibakar, kemudian dibelo, Iya. kemudian baru Terus masuk sini. Dia punya steknya ini. oh stek Iya. ya. Berarti tanaman ini harus ditanam dengan stek, tidak Iya. bisa dengan umbi. Iya, sini. Oh harus dengan stek. Stek, Oke. steknya ini kan dia punya contoh ini. Ya. Ah ini ya. Ini itu dipotong. Ini boleh masukin dalam Boleh tunjukkan ke anak-anak ya. Kan ya oke. baru Lalu kemudian sudah ini baru ini di sini gitu. oke pada langsung saatnya dia tutup. tumbuh sendiri. Oh iya. Jadi pada saat hujan dia akan bertumbuh akan bertunas. Oke baik terima kasih. Jadi intinya adalah ketika kita mengenal di Porto ini namanya keladi, tetapi dia memiliki beberapa tekstur tanah yang berbeda dan juga memang rasanya yang sedikit berbeda ya. Ya tentu Kalau di tanah batu-batu itu kalau keladinya isinya keras. keras, Iya. berkapur. Iya, kalau Ya. di tanah padi begini dia lembut. Lembut, oke baik. Tetapi semuanya bisa dipakai ya. Iya, semua Jadi bisa dibuat apa Apa saja, saja bisa. kolak, Iya. kemudian keripik, Iya. apalagi cakar-cakar ya. Oke baik. Kebanyakan tuh kalau di keladi di batu-batu itu dia umur. Oh jadi kalau misalnya ini artinya yang di mana yang hasil ini- mana yang Kalau tahan ini lama? kalau di batu-batu. Batu-batu lebih tahan lama daripada Kalau di kalau tanah padi, ini. kalau padi kan banyak kalau lama kelamaan kayak dongko tembelan sini dia macam leu begitu dia macam Keriput. dia lalu apa kayak tubuh dalam begitu dia yang kasih hasil putih itu lagi. Dia jadi waktu potong lagi jadi. Oh Tapi begitu kalau kayak di hasil- busuk. Iya, kalau di hati apa di batu-batu kita sempurna terus putih. Oke. Karena dia keras. Iya. Jadi ini ya, ini tanah padi. Oke baik, terima kasih untuk kesediaan semuanya untuk mengikuti perjalanan kita dengan melihat ini bagian ketiga kita untuk melihat tekstur tanah padi. Terima kasih Bung, sampai jumpa di lain Makasih, waktu. Oke.